lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya Autofam TV. Nah, buat kalian yang mungkin lagi punya budget buat beli mobil mewah ya, terus pengen cari mobil keluarga yang nyaman, luas, kali ini Angel punya ready stock untuk Toyota Alphard tahunnya di 2021. Tapi sebelum Angel kasih cuplikannya, pastikan kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu, dan jangan skip video sampai habis ya. Find my way back to you. I'm lost again. I don't wanna run from all of this. I'm bulletproof, nothing to lose. So break me. I'm falling hard, don't help me. I've been Oke, jadi di sebelah kanan Angel ini ada Toyota Alphard, ini yang tipe 2.5G tahunnya di 2021 ya. Dan untuk Toyota Alphard 2021 ini fiturnya udah jauh lebih lengkap dibandingkan yang tahun sebelumnya, di tahun 2021 ke bawah pastinya ya. Dan untuk stok warna putih, kita cuma ada satu aja di tahun 2021. Tapi kalau mungkin kalian kurang suka sama warna putih, kita ada juga nih ready stok warna hitam. Kalian bisa langsung aja cek di website kita ya. Nah, lanjut lagi untuk bagian depannya dulu ya. Untuk Toyota Alphard tahun 2021 udah pasti dia modelnya udah transformer, karena untuk transformer dia dimulai dari 2015 ya. Sekarang yang 2021 ini juga grillnya udah besar banget. Kalau untuk Toyota Alphard itu dari bagian depannya aja udah kelihatan mewah banget ya. Di bagian grillnya ini sendiri dia pakai accent chrome yang memanjang ke bawah situ. Terus di sini ada emblem Alphardnya juga di bagian tengah. Dan Alphard ini sendiri dia juga udah dilengkapi sama kamera 360 derajat ya. Jadi ada kamera depan, samping, dan di bagian belakangnya. Untuk kamera depannya dia posisinya ada di bagian bawah sini ya, di bawah emblem Alphardnya. Dan untuk lampunya juga dia udah full LED. Di bagian bawahnya juga udah dilengkapi lampu DRL ya, corner sensor. Dan untuk bagian mesinnya kita bisa langsung cek aja nih. Nah, ini untuk bagian mesin dari Toyota Alphard 2.5G tahun 2021 ya. Angel juga udah sebut ini yang 2.5, jadi untuk cc-nya udah pasti di 2500 ya. Dan untuk bagian atasnya dia udah dilengkapin peredam, dan untuk penyangganya dia belum hidrolik ya kalau Alphard. Dan bagian mesinnya ada di bagian dalam sini. Untuk kondisi kalian gak perlu khawatir, karena di Autofam selalu menjamin mobil ini bebas dari banjir, tabrak, kilometernya asli. Kalian bisa juga langsung bawa gear check up ke dealer resmi. Dan untuk Toyota Alphard ini karena niket tahun 2021, jadi untuk waranti dealernya dia masih ada sampai 2024 ya. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya yuk. Sekarang kita lanjut untuk bagian samping dari Toyota Alphard ya. Untuk bagian sampingnya kalian bisa lihat ya, mobil ini tuh emang super besar banget karena mobilnya panjang terus lebar juga ya. Tapi sebelum kita bahas ke belakang-belakangnya dulu, kita bahas dulu nih dari bagian bannya. Untuk bannya, ini dia pakainya ban Toyo ya. Untuk ukurannya di 235/50, untuk ringnya di ring 18, dan velgnya juga udah two-tone polish. Di bagian spion, dia spionnya sudah retract, jadi kalau kalian buka, dia bakalan otomatis kebuka. Begitupun kalau kalian kunci, dia bakal otomatis nutup juga. Di bagian sampingnya udah dilengkapi sama lampu sen yang udah LED. Terus yang tadi Angel bilang, karena Alphard ini udah 360 derajat untuk kameranya, jadi untuk kamera sampingnya ada di bagian bawah spion kanan dan kiri ya, dua-duanya ada. Untuk list room di bagian pintu depan dia ada di bagian bawah, tapi kalau untuk di bagian pintu belakangnya dia ada di bagian atas itu. Lanjut lagi untuk handle pintu ya. Untuk handle pintu di bagian depan dan belakang dia pakai accent chrome. Di sini juga ada sensornya. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau pencet kuncinya, ini dia udah ada sensornya. Yang penting kuncinya harus ada di dekat kalian. Untuk pintu bagian tengahnya ini dia udah electric sliding door, jadi kalian bisa buka juga dari bagian kuncinya. Ini tinggal di hold aja, dia udah bakalan otomatis kebuka ya. Ini kita coba buka dulu.
Ini tinggal di hold kayak gini. Kanan kiri semuanya udah elektrik ya, jadi bisa dibuka dari kunci aja. Ini untuk nutupnya juga sama, tinggal di hold lagi. Dia bakalan otomatis nutup. Untuk tangki bensin juga ada di sebelah kiri, dan mobil Alphard ini dia juga udah dipasangin kaca film ya. Untuk kaca film ini udah pakai kaca film Vicul. Sekarang kita lanjut untuk bagian belakangnya ya. Untuk bagian belakang dari Toyota Alphard ya, di bagian atasnya ini dia ada spoiler yang udah dilengkapi sama head mount stop lamp di bagian tengahnya, dan untuk wiper belakangnya dia ada di bagian atas ya. Kalau misalnya kalian nyalain baru dia otomatis bakalan turun gitu. Dan untuk stop lampnya sendiri Toyota Alphard ini udah full LED semua ya, dari stop lampnya juga udah LED, dan di sini ada emblem Toyota yang besar di bagian tengahnya. Untuk emblem Alphardnya ada di sebelah kiri. Dan di sini ada emblem untuk tipenya ya. Ini untuk tipenya yang tipe G. Dan di bagian bawah tulisan Alphard itu dia ada emblem 50 tahun anniversary, karena ini tahun 2021 dan 2021 itu Toyota lagi ulang tahun ya. Untuk kamera mundur dia ada di bagian bawah sini. Dan kamera belakangnya dia ada dua ya. Yang pertama yang di bagian bawah emblem Toyotanya ini untuk kamera mundur yang munculnya tuh di head unit. Dan yang kedua ini ada kamera di bagian atas sini. Ini kameranya itu munculnya di bagian spion ya. Untuk sensor belakang dia lengkap, ada lampu reflektor juga di bagian bawah. Dan untuk bagasinya juga sudah elektrik ya. Kalian tinggal hold aja sekali udah otomatis bakalan kebuka. Dan di sini untuk bagasi dari Toyota Alphard ya, kalau kursi baris ketiga lagi diturunin emang space-nya itu nggak terlalu besar, tapi sebenarnya kalau kalian naruh koper ini juga masih bisa masuk ya. Atau mungkin kalau misalnya kalian emang pengen cuman bawa barang, ini bisa dilipat aja untuk kursi baris ketiganya, karena dia lipatnya ke samping ya, jadi space bagasinya tuh bakalan lebih besar. Dan ngelipatnya kalian nggak perlu bingung, kalau bingung tinggal baca instruksi di bagian sini aja ya. Jadi ini udah ditulis lengkap. Untuk bagian bawahnya, yang di bagian kanan ini untuk ban serep, dan di bagian kiri juga di sini kalian bisa taruh barang di bagian belakang ya. Untuk kunci dongkrak semuanya juga masih lengkap. Terus kalau kalian mau tutup pintu bagasinya, ini tinggal dipencet sekali aja karena dia udah electric power back door. Untuk bagian eksteriornya udah cukup, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya yuk. Things you're holding on to, I know you wanted to feel at home again. You stay awake on your own when you're feeling hopeless, so call my name again. So break me and fall in your don't help me. Oke, sekarang Angel mau bahas untuk bagian interiornya ya. Karena kalau naik Alphard itu enaknya duduk di tengah, jadi kita bahas dulu nih. Dari bagian tengah untuk Toyota Alphard GTPM tahun 2021 ya. Kalau untuk Alphard ini sendiri, karena dia kabinnya besar ya, jadi untuk bagian legroomnya udah pasti luas banget. Ini kalian bisa lihat ya, ini kursinya kalau di bagian standarnya segini ya, itu tuh space kakinya masih luas banget. Tapi kalau misalnya kalian pengen rebahan gitu ya, ini kursinya bisa dimundurin. Untuk slidingnya dia masih manual ya, emang tahun 2021 pun dia tetap manual. Terus untuk bagian pilot seatnya nih, nah ini dia udah elektrik ya, ini bisa kalian naikin jadi posisi kaki kalian tuh lebih enak gitu.
Ini dia udah mentok ya segini, jadi kalian duduknya itu lebih nyaman. Kalau mau diturunin sama, ini dia juga udah elektrik ya. Untuk pengaturannya, karena Angel duduk di sebelah kiri, jadi dia pengaturannya ada di sebelah kanan. Kalau nanti Angel duduknya di sebelah kanan, dia pengaturannya ada di sebelah kiri. Terus di bagian atasnya juga ini ada pengaturan untuk senderannya nih ya. Ini untuk senderan kursinya, ini mundur, sama ini buat majuin dia udah elektrik semua. Jadi kalau yang manual itu cuman sliding ininya aja. Di sini juga ada pengaturan untuk heater seat ya. Jadi untuk heater seat dia nggak cuma di kursi depan, tapi untuk kursi tengahnya juga ada. Pengaturannya ada di bagian samping sini. Dan untuk bagian atasnya ini untuk nyalain lampu baca yang ada di bagian atas sini ya. Ini untuk lampu bacanya. Terus lanjut lagi untuk bagian tengahnya dia disediain meja dan ada cup holder ya. Untuk meja ini juga bisa kalian lipat aja kalau misalnya lagi nggak kepake. Kalau di bagian depannya ini ada tempat penyimpanan ya. Terus di bagian atasnya ini ada rear TV belakang. Dan untuk 2021 layar TV-nya jauh lebih besar ya. Ini udah makin gede. Jadi kalau yang di bagian belakang pengen nonton ini lebih puas ya nontonnya. Di sini juga ada pengaturan untuk ambient lightroom. Untuk ambient lightroom kalian bisa atur ya untuk brightness-nya sama untuk warnanya. Di sini warnanya bisa dirubah, bisa ungu, bisa hijau, bisa macam-macam pokoknya. Dan untuk pengaturan AC-nya juga bisa diatur aja dari bagian belakang sini. Untuk sunroof kita bisa coba buka ya. Ini sunroofnya elektrikal, semuanya masih berjalan dengan normal. Kalau di bagian sunroofnya ini cuma di bagian belakang, kalau di bagian depan nggak bisa dibuka kayak gini. Untuk nutupnya sama ya, dia udah elektrik juga kecuali kray-nya. Jadi untuk kray-nya ini masih manual buka tutup kayak gini. Untuk gorden ada di bagian samping ya. Gordennya ini dimulainya itu dari bagian kursi tengah sama di bagian belakang. Kalau untuk bagian depannya dia nggak ada ya. Terus di sini juga udah auto untuk pengaturan kaca dan di bagian sampingnya itu ada kray-nya ya. Sekarang kita bahas nih dari bagian belakang. Kalau untuk bagian belakang itu sebenarnya bisa duduk 3 orang. Tapi kalau misalnya mau duduk berdua aja bisa. Jadi untuk bagian tengahnya itu bisa diturunin buat jadi armrest. Sekarang kita lanjut untuk bagian depannya yuk. Oke, sekarang Angel udah di bagian depannya ya. Untuk bagian depannya, ini untuk pengaturan kursinya dia udah elektrik dan memory seat ya. Jadi untuk bagian drivernya dia udah elektrik dan memory seatnya ada di bagian door trim. Untuk pengaturan elektrik seatnya ada di bagian bawah kanan sini. Untuk bagian armrestnya dia juga udah soft touch dan untuk pengaturan kaca, 4 kaca ini semuanya sudah auto. Di sini juga ada pengaturan untuk window moonroof locknya dan ada central locknya juga ya di bagian tengah sini. Untuk pengaturan spion, ini udah spionnya udah retract dan sudah elektrik ya. Di bagian bawahnya ini ada cup holder dan ada door pocket lengkap juga sama speakernya. Kalau di bagian kanan dan kirinya itu ada cup holder nih. Di sini ada cup holder dan dia di sini tuh ada aksen wooden panelnya ya. Dan untuk aksen wooden panelnya ini dia glossy jadi tampak kelihatan lebih mewahnya. Untuk start stop engine dia ada di sebelah kanan. Kuncinya udah keyless, untuk tampilan kuncinya kayak gini ya. Di bagian belakangnya ada tulisan Alphard-nya. Untuk bagian setirnya, ini dia di bagian atasnya juga pakai aksen wooden panel yang glossy. Terus di bagian kanannya ini untuk pengaturan MID-nya. Kalian bisa lihat di sini untuk kilometer mobil ini tuh itu di 12.600 ya. Kalau untuk pengaturan setirnya dia ada di bagian bawah dan ini udah tilt dan teleskopik. Lanjut lagi untuk bagian head unitnya. Untuk head unitnya dia layarnya udah jauh lebih besar juga. Udah touchscreen pastinya dan kalau kalian lihat di sini untuk pengaturannya ya. Ini kalian bisa sambungin untuk Bluetooth juga, tinggal kalian sesuaiin aja atau mau colok USB juga bisa. Di bagian tengahnya ini pengaturan untuk AC. Untuk AC-nya dia udah dual zone ya, kanan kiri dan AC-nya juga semuanya masih dingin, semuanya masih berfungsi dengan normal. Transmisi otomatis, di sini juga udah electric parking brake with auto hold dan kalian bisa rubah juga untuk eco mode-nya kan bisa nyalain ya. Jadi kalau misalnya pengen hemat bahan bakar bisa dinyalain aja untuk eco mode-nya. Di bagian tengahnya ini untuk pengaturan heater seat dari kursi depan ya. Kalau kursi belakangnya tadi ada di bagian belakang juga pencetannya. Terus di sini ada 2 cup holder dan konsol box tengah ini bisa dibuka dari 2 sisi. Ini kalau dari sisi penumpang depan kiri dan ini untuk dari sisi drivernya ya. Kalau kalian buka di sini juga ada wireless charging. Jadi kalau yang handphonenya udah support wireless charging, udah nggak ribet-ribet pakai kabel lagi, tinggal ditaruh aja ya.
Oke, ini untuk bagian atasnya, ini untuk sun visor ya. Untuk sun visor dia udah dilengkapi kaca dan lampu yang udah auto. Jadi kalau kalian buka kacanya, otomatis lampunya bakalan nyala. Begitu juga kalau kalian matiin, lampunya bakal otomatis mati ya. Terus di sini untuk bagian tengahnya ini ada tempat penyimpanan kacamata dan ada tombol buat buka pintu bagian kanan kiri yang di tengah tadi sama pintu bagasi yang di bagian belakang. Di sini juga bisa buat buka sunroof dari depan ya. Kan tadi Angel bilang ya, ada dua kamera di bagian belakang. Yang pertama itu yang di tampilan head unit untuk kamera mundurnya, kamera parkir, dan kalau yang di bagian atasnya itu dia muncul di spion sini ya. Ini untuk tampilannya. Nanti kalau biar lebih jelasnya Angel tunjukin di bagian footage aja supaya lebih kelihatan. Oke, jadi gimana nih guys? Kan udah lihat ya untuk review dari Toyota Alphard tahun 2021. Buat kalian yang tertarik sama mobil ini, bisa langsung aja kontak di nomor Angel di 013-8787-6800. Nanti Angel taruh di deskripsi juga untuk alamat kita yang di Autofam Mangga 2 Square dan Autofam Cibubur. Untuk harga cash dan kreditnya, kalian juga bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net. Di situ nanti tertera untuk harga kredit. Kalau untuk harga cashnya, kalian bisa langsung aja hubungin ke WhatsApp Angel ya. Dan kalau kalian pengen cari-cari mobil lain atau pengen cari mobil yang mungkin yang kecil, bisa juga nih. Kami di Instagram Angel di @angel_autofam. Kita ready stok banyak mobil bekas berkualitas pokoknya. Sebelum itu kalian jangan lupa ya buat like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu. Bye!